selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sekarang bisa bertemu kembali pembelajaran IPS di hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Bagaimana kondisi kelasnya? Sudah beres? Sudah. Pakaiannya sudah dimasukkan? Sudah. Alat tulisnya sudah ada? Sudah. Pulpen dan sebagainya sudah siap? Sudah. Sudah ya, kalau sudah siap. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan memberitahu aturan kelas ketika kita pembelajaran di kelas ini ya. Aturan kelas ya. Yang pertama menyiapkan alat-alatnya sudah ada, semuanya ada. Sudah semuanya. Kemudian mematuhi aturan sekolah. Untuk seragam kita hari Selasa pakai seragamnya putih biru. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Ketika kalian mengerjakan tugas secara individu, kerjakan secara individu. Ketika kalian mengerjakan tugas secara kelompok, nanti diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Siap. Dan yang pertama ketika nanti kalian mau argumentasi atau pendapat, silakan bisa kalian acungkan tangan terlebih dahulu ya. Jangan langsung asal ngomong. Siap? Siap. Selanjutnya, nah, Ibu mau tahu kira-kira materi sebelumnya minggu lalu kita belajar IPS ya? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, tentang apa? Motif ekonomi. Yang masih ingat motif ekonomi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu motif ekonomi? Yang masih ingat siapa? Ayo, motif ekonomi. Ya, bagaimana? Alasan atau ya alasan seorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Alasan atau dorongan seseorang untuk melakukan ekonomi. Bagaimana kita motif ekonomi ada berapa ya? Masih ingat? Ada berapa? 4. Coba apa saja sih yang 4? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar motif ekonomi apa saja? Ayo, masih ingat? Ayo, ayo, 1 apa? Ayo, motif apa? Motif apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah motif memperoleh, memenuhi kebutuhan. Kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga masih ingat? Ya, Motif memperoleh kekuasaan dan penghargaan. motif memperoleh kekuasaan dan penghargaan. Ya, tepuk tangan yang masih. Untuk selanjutnya, Ibu punya motivasi bagi kalian. Masih ingat tentang PPK? Masih. Berdirinya bagaimana? Silakan bebas di mana saja. Bebas di mana saja. Bebas. Yuk, duduknya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo, 1 kali lagi yang kompak semuanya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Apa sih Bu? Tepuk PPK religius. Tadi kita sudah melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan aktivitas apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alangkah baiknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah melakukan aktivitas religius. Kemudian nasionalis. Kalian mematuhi aturan sekolah, masuk sekolah jam 7 pagi. Kemarin hari Senin kita mengikuti apa? Upacara bendera. Itu sudah sikap nasionalis. Kemudian mandiri. Ketika nanti Ibu kasih tugas secara mandiri, pretest ataupun postes, kalian kerjakan secara mandiri. Siap? Siap. Kepada diri sendiri. Kemudian gotong royong. Ketika mengerjakan LKPD, diskusi nanti per kelompok, kalian mengerjakannya secara
kemudian ada metode mind mapping, ketika nanti kalian bikin semacam peta konsep, kemudian nanti dengan pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, ibu yang diharapkan ibu adalah kalian mengetahui apa sih bu kegiatan produksi yang bagaimana bu, yang kemudian setelah dari itu apa saja faktor-faktor produksi kira-kira yang menggunakan pemanfaatan faktor-faktor produksi itu apa saja. Kemudian yang kalian harus tahu juga adalah identifikasi faktor-faktor produksi yang sesuai dengan etika. Kita boleh berproduksi? Boleh. Boleh memasarkan? Boleh. Tapi harus sesuai dengan etika. Etika produksi nanti bagaimana? Nanti kita akan dibahas ya. Kemudian nanti kalian membuat mind mapping di dalam kertas atau peta konsep. Nanti kalian harus bisa juga menyajikan di kelas di depan. Siap? Siap. Ya? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Untuk selanjutnya yaitu kita mengadakan quiz test terlebih dahulu. Ibu punya soal, silahkan dikasih nama, silahkan dikerjakan ini secara mandiri, bukan gotong royong, ingat ya. Ini quiz testnya ada 5 soal, dikasih nama, silahkan dikerjakan sekemampuan kalian. Bu, saya belum tahu, kemudian saya kan belum belajar sama ibu. Nanti ibu mau tahu dulu sepengetahuan kalian itu sejauh mana sih sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Siap? Siap. Silakan dikerjakan. Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal dari quiz test. Ya, sudah. Silakan, cepat. Kerjakan saja sekemampuan kalian, setahu kalian, sebisa kalian. Bu, takut salah tidak apa-apa, karena kita belum belajar. Yuk, cepat. 5 menit. Yuk, yang paling mudah dulu dikerjakan. Yuk. Sudah? Sudah belum? Langsung saja di sini. Dikerjakannya di sini langsung mau dicatat silakan, mau dikasih tanda bulat juga silakan. Terserah kalian saja. Sudah ya? Sudah? Yo, itu ada gambar. Gambar apa? Ada mencari ikan ya? Mencari ikannya macam-macam. Ibu minta tolong kepada Najmi untuk mengumpulkan. Silakan Najmi kumpulkan. Sudah semuanya beres ya? Kumpulkan. Alhamdulillah. Silakan Najmi, ibu minta tolong kumpulkan. Kumpulkan ya rekannya, silakan. Kasih ke Najmi. Najmi silakan kumpulkan semuanya. Gimana soalnya? Udah? Udah. Tapi belum belajar udah. Sudah Najmi? Terima kasih. Ya, silakan duduk Pak. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang tersebut menghasilkan kegiatan produksi. Contoh, apa itu sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat baik barang maupun jasa. Kegiatan menghasilkan atau membuat, ada yang tahu tadi pagi-pagi kalian makan apa? Ayo, ada yang sarapan? Makan apa, Dit? Makan telur. Oh, berarti sarapannya dengan telur. Berarti Adit makan dengan telur. Telurnya buatan siapa? Goreng telurnya? Buatan sendiri. Adit menggoreng telur tadi. Berarti Adit sudah melakukan kegiatan produksi. Kenapa produksi? Karena menghasilkan barang. Apa yang
membuat sawit. Berarti Rifa sudah menghasilkan sawit. Betul Rifa? Ketika membuat sawit Rifa butuh apa saja Rifa? Pisang, Butuh pisang. Apalagi? kayu, Kayu, api, api, apalagi? bambu, Bambu. Pegawainya betul tidak? betul. Butuh. Masa ada pisang tidak diolahnya? Yang diolahnya siapa? Kita sebagai manusia atau Rifa sebagai yang punya sawit. Nah, berarti faktor-faktor produksi itu sangat mempengaruhi. Ketika Rifa punya pisang, Rifa membuat sawit. Sawitnya sawit pisang. Berarti Rifa membutuhkan pisang. Pisang untuk apa? Saya bilang faktor apa itu pisang? Faktor alam. Kenapa alam? Karena pisang berasal dari alam. Selain faktor alam, ada juga faktor tenaga kerja. Ketika Rifa punya pisang, harus ada tenaga kerjanya tidak Rifa? Harus. Apa tenaga kerjanya? Siapa? Ada siapa saja Rifa? Bibi, Ada bibi. Ada siapa lagi? ayah, Ada ayah. Siapa lagi? paman, Paman. Berarti itu faktor tenaga kerja untuk membuat sawit. Faktor alamnya pisang, faktor tenaga kerjanya bibi dan paman. Kemudian faktor modalnya kira-kira apa? uang, Selain dari uang apa? Plastik. Alat untuk membuat sawit. Nama gue apa saja? Pisau, penggiling, plastik. Itu termasuk ke dalam faktor produksi modal. Ya, ada alat, ada modal, ada tenaga kerja, ada kewirausahaan. Apa bu kewirausahaan? Mana mungkin ketika Rifa membuat sawit, didiemin aja di rumah sawitnya. Tapi di kemananya Rifa? Dijualnya kemana? Kemana? Ke luar kota ya? Ke toko oleh-oleh bu. Ke toko oleh-oleh keluar kota saya jual. Dan penjualan tersebut harus ada kewirausahaan. Siap? Ngerti. Kemudian ketika Rifa membuat sawit, adakah etika produksi ketika Rifa membuat sawit harus bagaimana? Sampahnya? Kulit pisangnya bagaimana? Harusnya kulit pisangnya harus dibuang ke tempat sampah sesuai dengan etika produksi, tidak mengganggu lingkungan atau kenyamanan dari warga. Jadi harus punya etika ya. Ketika kita memproduksi atau menghasilkan menggoreng telur, wah minyaknya kemana-mana, minyaknya lebih dari 1 kartel. Apakah itu sesuai dengan etika? Tidak. Sebagai contoh, ketika kita punya pabrik di kota-kota besar kan banyak pabrik. Nah, ketika kita membuat pabrik harus punya etika. Etikanya bagaimana? Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Limbahnya banyak kan? Ada limbah apa saja? Cair, ada limbah padat, ada polusi udara. Tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. Bagaimana sampai di sini? Paham? Semuanya? Ngerti semuanya? Untuk selanjutnya, nah, di orientasi masalah. Selanjutnya silahkan kalian amati terlebih dahulu. Ibu punya videonya. Akibat mahalnya harga bahan baku Coba, cermati videonya. dan tahu mengancam akan melakukan mogok massal dan menghentikan produksi. Asosiasi Perajin menuntut pemerintah kembali menyalurkan subsidi harga kedelai yang dihentikan justru di tengah tingginya harga kedelai. Di tengah mahalnya harga kedelai, pengrajin tahu tempe se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Pusat Koperasi Pengrajin dan Produsen Tahu dan Tempe Indonesia mengancam akan melakukan mogok produksi tahu dan tempe. Saat ini harga kedelai di tingkat perajin sudah naik hampir 100% dari sekitar Rp6.500 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogram. Di tengah mahalnya harga kedelai, Ketua Puskopti DKI Jakarta, Sutaryo, justru mempertanyakan dihentikannya subsidi harga kedelai sejak bulan Juli lalu. Setelah pasca Juli itu pemerintah menghentikan, padahal ketok palu di
kemudian identifikasi masalah apa yang ada di video kita tersebut. Setelah itu nanti bisa mengacungkan tangan untuk ke depan jika ada masalah apa di sana. Jom, siapa yang bisa? Sudah menemukan masalah yang ada di video tersebut? Saya, Bu. Sudah menemukan? Sudah. Bisa ditulis di depan. Coba. Masalahnya apa? Ya, Ajeng sudah menemukan. Yang lain bagaimana? Sudah menemukan masalah yang lain? Sudah. Coba Ajeng. Mengapa wajib tahu tempe coba sana saja dikasih nomor tidak? Indonesia mengapa pengrajin tahu tempe di Indonesia ancam mogok, terancam mogok mungkin ya Ibu kasih terancam. Nah, mengapa pengrajin tahu tempe di negara Indonesia terancam mogok? Kira-kira ini pertanyaan dari Ajeng atau masalah dari Ajeng yang lain? Ada yang sudah menemukan masalah dari video tersebut? Identifikasikan masalah tersebut? Ada? Coba yang lain. Yuk. Sandi, bisa? Oh, coba. Jangan malu-malu kalau sudah bisa. Jangan diam tapi senyum-senyum. Ada santangan Sandi. Oh, tapi malu ya. Coba mengapa? Banyak ibu harapkan ketika kalian bisa jangan malu-malu ya. Saya bisa, Bu. Jangan takut salah. Kita kan masih belajar. Mengapa harga kedelai mahal? Oh, kenapa ya kedelai mahal? Nanti saya tidak bisa makan tahu dan tempe. Ya. Ini menurut Sandi, mengapa harga kedelai mahal? Coba ada lagi satu orang lagi. Coba. Ada yang oh bisa. Oh iya. Silakan Aulia. Sudah punya masalah Aulia? Menemukan? Sudah. Apa yang masalah yang didapat dari Aulia? Adalah apa? Apa yang diharapkan? Wah, panjang. Makasih Aulia. Menurut Aulia, pertanyaan yang sudah Aulia identifikasi dari video tadi, apa yang diharapkan oleh pengrajin tahu dan tempe? Dari pertanyaan di atas, mengapa pengrajin tahu dan tempe di Indonesia terancam mogok? Kira-kira apa ya? Anda bisa jawab Ibu. Saya, Bu. Oh iya, bagaimana nih Pak? Harga kedelai naik. Karena harga kedelai naik. Mengapa pengrajin tahu tempe di Indonesia terancam mogok? Iya, karena harga kedelai naik. Betul. Mengapa ya harga kedelai mahal atau naik? Saya, Bu. Bagaimana? Karena suplai ini terbatas. Suplainya terbatas. Tahu jawabannya dari mana? Dari mana kira-kira? Dari video tadi. Oh, dari video tadi. Berarti Hida sedang mencermati video yang tadi ya. Yang lain bagaimana? Kemana saja? Ada yang bisa jawab nanti? Coba Ibu tanya. Apa yang diharapkan oleh pengrajin tahu dan tempe? Saya, Bu. Adit, iya kemana aja Adit? Pengusaha mengharapkan subsidi kembali. Pengusaha mengharapkan subsidi. Subsidi dari siapa? Dari pemerintah. Berarti pengrajin tahu tempe mengharapkan diadakannya subsidi kembali dari pemerintah. Ya, itu berikan tepuk tangan aplaus. Terima kasih. Wah, ternyata kalian sudah bisa mencermati, mengidentifikasi video tersebut. Ya. Untuk selanjutnya, silahkan kalau
kelompoknya langsung saja. Ini dipecah saja ya. Silakan duduk berkelompok cepat. Duduk berkelompok. Di Amerika jadi di sini, Amerika di sini. Asia di sini Asia. Coba. Ini Afrika ya, Afrika di depan. Afrika. Ini Eropa dan ini Australia. Silakan kalian duduk menurut benuanya masing-masing yang sudah ibu tentukan kemarin. Ya, seperti ini. Silakan duduk berkelompok. Ini kelompok mana? Asia. Asia. Ini kelompok Afrika. Itu Amerika. Ini kelompok Australia dan ini kelompok Eropa. Sudah semuanya duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok ya. Ini ada beberapa kegiatan aktivitas, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Cara mengerjakannya, siapkan buku tulis, patlot, pulpen, buku catatan IPS, buku tugas IPS, buku paket IPS kelas 7, kemudian
sudah dibagi-bagi. Nah, iya betul itu di sini. Nah, ini di sini. Jawabannya di sini. Semuanya jawabannya di sini. Ini sudah dijawab. Nanti kalau sudah semuanya disimpulkan di sini ya. Nanti kita sini. Silakan untuk menjawabnya. Bisa kalian bawa buku paketnya. Kemudian ini nah, bisa bahan ajarnya juga digunakan. Ini di sini ada bahan ajarnya. Silakan dibaca terlebih dahulu di bahan ajar. Nah, ini juga bahan ajarnya dipergunakan. Paketnya mana Pak? Kalau bisa kasih bola mana? Bagaimana, ada kesulitan? Bila ada kesulitan bisa bertanya langsung ya ke ibu, ke teman-teman bisa. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok kalian berdiskusi. Kasih panah biar mudah kasih tanda panah. Nah, ini ya. Iya betul, dibaca dulu. Ini gambar apa? Gambar apa? Manusia dodol. Bagaimana Dit? Kesulitan? Yang mana? Coba. Ya, bagaimana? Ya, ada 3. Sudah dibagi-bagi. 1, 2, berarti terlewatnya. Nanu menanu, pasir. Oh iya, yang pasir terlewat. Nanti lo bisa ibu. Nah, coba yang dengan KPD sama dengan ini? Sama. Nah, aktivitas 1 ya. Ini ada gambar apa? Gambar dodol. Gambar dodol, gambar apa? Produksi dodol. Produksi dodol yang ada di Garut ya. Ini dodol khas Garut, dodol piknik. Ada yang pernah makan dodol piknik? Ada. Ya, udah bosan dodol piknik. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini termasuk dalam faktor produksi. Yang pertama gambar apa? Gambar apa ini? Mekanik. Yang dipegangnya apa? Yang dipegangnya ada apa? Kunci Inggris. Kunci termasuk dalam alat-alatnya. Kemudian ini gambar apa? Gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Termasuk ke dalam apa? Nanti jawabannya bisa kalian nanti jodohkan di sini. Bisa dari garis, tarik garis ini kira-kira kemana ya? Tarik garis dan sebagainya. Nah, ini aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga ini gambar apa? Gunung atau bukit. Kok gunungnya atau bukit ada yang putih-putih itu ya? Kenapa kira-kira? Akibat penumpukan pasir. Akibat penumpukan pasir ini di mana ya? Di Garut. Ini masih di daerah kita. Ini di daerah Leles, masih di Garut ya. Ini di daerah Leles. Di daerah Leles tersebut pasir bukit-bukit yang tadinya bukit, yang tadinya pegunungan, yang tadinya area sawah.
Jadi beda with mapping, nanti di kertas yang ini yang putih nanti kasih ibu. Kemudian yang ini untuk apa? Kesimpulan. Siap? Siap? Siap. Dikerjakan. Bisa juga kalian melihat dari video literasinya. Ya, bagaimana? Yang ini, coba lihat ibu. Lihat yang menanyakan teman kalian, Bu, bagaimana saya kurang mengerti. Kalau yang ini ditulis, kalian kan sudah punya aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 sudah ada kan? Sudah. Nah, di aktivitas 1 Bu, saya menemukan ternyata produksi itu apa yang pengertiannya ditulis di sini. Produksi adalah tapi dengan kata-kata berbentuk kalimat. Supaya nanti kalian di depan lebih mudah untuk membacakannya. Siap? Siap. Kemudian, di aktivitas 2 itu ada gambar apa saja tadi? Termasuk apa materinya? Produksi. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksinya apa? Kemudian yang ketiga, tadi gambarnya ini hubungannya dengan materi kita apa? Produksi ya, produksinya apa? Produksi alam. Ayo, hubungannya apa? Kan yang tadinya ini alam, yang tadinya ini alih fungsi lahan atau etika dalam berproduksi. Ada semuanya di bahan ajar. Silahkan kalian baca terus itu di bahan ajar. Silahkan. Bagaimana mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Bisa menanyakan silakan. Ya, bagaimana Sarpi? Nah, kalau itu berbentuk kalimat kesimpulan dari sini tentunya. Sudah ini dikerjakan. Bentuk kalimat. Kalau itu bentuk min by be, bentuknya ini. Langsung saja kalau itu. Produksi adalah kata-kata produksi 1, angka 2, angka 3, tapi di ini tapi besar-besar hurufnya tidak cukup ya. Bagaimana mudah? Mudah semuanya. Dan diskusi kalian di dalam kelas dikasih penilaiannya, mana kelompok yang aktif, mana kelompok yang pasif, mana kelompok yang bisa bekerja sama, mana yang tidak bekerja sama. Ibu kasih penilaian khusus nih, coba mana yang nanti kelompoknya teraktif, mana yang nanti kelompoknya bisa bekerja sama bareng-bareng, tidak mengandalkan satu orang. Ayo. Akhir sudah beres. Kebagian aktivitas berapa akhir? 2. Sandi? With mapping ya. Ketika kalau sudah beres, aktivitas 1, 2, 3, kalau sudah beres, cantumkan di kertas warna biru. Silahkan bikin kesimpulan menurut kalian. Setelah aktivitas warna biru beres, kalian mengerjakan mind mapping atau semacam peta konsep dari kegiatan produksi. Sudah. Coba. Nah, Ajeng itu yang aktivitas mana? Aktivitas ini. Ini juga orang ya. Akbar, bagian aktivitas berapa Akbar? 3. Paling mudah ya? Iya. Nah, untuk jawaban di yang warna biru itu bisa kalian tanya, diskusikan. Tadi bagian 1 siapa? Nah, tanya. Tidak usah.
kesimpulannya nanti kalian ke depan itu bawa 2 kertas. 1 kertas yang warna biru kesimpulan, 2 yang gambar siap. Nanti ketika konsentrasi di depan, ibu harapkan kelompok lain bisa menanggapi teman yang di depan. Siap? Kayaknya mereka perhatikan ya. Yang nanti bisa menjawab loh. Mohon ya. Jangan malu-malu Ahyar. Kayak tadi Sandi ya. Sandi udah bisa Bu, saya udah bisa, udah tahu, tapi saya malu. Udah seperti itu ya. Jangan takut malu, jangan takut salah. Terus simpulkan. Ditulis nama kelompoknya nanti di warna biru. Nama kelompoknya apa, anggotanya siapa. Nanti kalian konsentrasi di depan lebih mudah. Saya perwakilan dari kelompok Amerika. Saya perwakilan dari kelompok Afrika. Ya, tapi Afrika ini benua hitam, tapi orangnya putih. Ini yang benua putih mana Eropa? Eropa mana? Ini ya. Ini mah orangnya putih, tinggi. Amin ya. Amin. Amin dong. Terus hidungnya mancung. Bola matanya juga biru. Kamu yang Afrika. Yang putihnya tinggal gigi. Tidak apa-apa. Silakan dikerjakan sambil dikerjakan. Enggak apa-apa yang detail. Coba. Kalian menemukan jawabannya kebanyakan dari mana? Dari buku sumber, dari internet, atau dari buku paket, atau dari LKPD bahan ajar yang diberikan? Dari bahan ajar yang diberikan. Kelompok ini dari mana? Kira-kira kalian studi literasinya dari mana? Menjawabnya dari bahan ajar. Kelompok ini sama dari bahan ajar. Untuk di buku paket bisa menemukan jawaban. Bisa ya. Kalau ini pakai internet tidak? Tidak. Oh pintar, semuanya tidak pakai internet ya. Mudah? Mudah?
Mas daripada di kelompok Afrika. Ya, benar Pak. Yang dulu. Aktivitas pertama produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Aktivitas kedua faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. 2. Produksi tenaga kerja. 3. Faktor produksi modal. 4. Faktor produksi kewirausahaan. Aktivitas ketiga etika dalam produksi. 1. Pemanfaatan sumber daya alam. 2. Penggunaan biaya produksi harus diperhitungkan dengan biaya produksi yang murah, maka akan berdampak pada harga yang besar, harga pasar. Sudah. Kalau sudah, silakan dibacakan mind mappingnya. Nanti seperti ini ya caranya. Ini mind mapping dari kelompok saya. Tidak dikasih warnanya kenapa? Coba. Ada apa saja di mind mapping tersebut? Ini mapping dari kelompok saya tentang kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi ada produksi, faktor-faktor produksi, dan juga etika dalam produksi dan interaksi antar hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Nah, ini hasil presentasi dari kelompok Afrika. Bagusan ada yang mencermati. Ada yang mau ditanyakan. Coba kasih masukan kepada kelompok IPA. Coba kasih pertanyaan, boleh masukan juga boleh, silakan. Siapa yang memberikan pertanyaan? Yuk. Bagaimana? Bagaimana selfie? Ya, bagaimana? Kesalahan aktivitas nomor 3. Gimana? Aktivitas nomor 3 dan Aktivitas nomor selfie. 3 kan membicarakan soal perpindahan bahan Alih fungsi, ya, alih fungsi. tapi dalam pembicaraan produksi kelompok Afrika Ya, Afrika. itu membicarakan soal harga. Bagaimana? Menurut kelompok selfie di aktivitas 3 itu, ini ada permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan. Tapi menurut kelompok siapa? Afrika, kalah tentang harga. Bagaimana? Itu selfie kasih masukan, coba bisa diterima tidak masukannya? Bisa. Bisa. Jadi aktivitas nomor 3 bagaimana? Coba kasih ke selfie. Terima kasih sampai telah memberi masukan kepada kita. Iya. Oh, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian diskusi, presentasi di depan, kalian harus bisa mengomentari atau memberikan saran, memberikan masukan kepada teman yang ada di depan. Ya? Kita tepuk tangan bagi kelompok Afrika. Seperti itu. Coba yang lain. Yang sudah siap kelompok mana? Yuk. Sudah siap kami? Kamu ini dulu, adik dulu. Kelompok Asia. Nih, benua kita ada di benua Asia ya, Indonesia. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya akan mempresentasikan dari kelompok Asia. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan baik barang maupun jasa. Etika dalam produksi. 1. Memanfaatkan sumber daya alam haruslah ramah lingkungan. 2. Produsen tidak boleh semata-mata mengaruh keuntungan tanpa mempedulikan bahan produksi. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. Faktor produksi modal. 3. Produksi tenaga kerja. 4. Produksi kewirausahaan. Sudah deh? Bagaimana nih mapping kelompok adik? Kelompok Asia, coba kasih lihat ke teman-temannya. Nah, saya tidak dikasih warna ya,
kerja. Seperti itu menurut kelompok Adit. Bagaimana, ada yang bisa kasih saran, masukan ataupun pertanyaan pada Adit, kelompok Asia khususnya? Coba, oh iya, Aulia, bagaimana Aulia? Maksudnya faktor produksi alam. Oh iya, Aulia ini nanyain untuk dari faktor produksi alam apa? Menurut Adit, dari kelompok Adit bisa bantu Naisa, bisa bantu sama Tauhid juga. Aulia pengen tahu contoh dari faktor produksi alam apa? Coba baik Tauhid maupun Naisa maupun Adit ada bisa memberikan masukan kepada Aulia. Contohnya apa? Bagaimana Naisa bisa bantu? Faktor produksi alam. Bagaimana kelompok Asia bisa menjawab dia? Contoh dari faktor produksi alam apa? Itu Aulia pengen tahu katanya. Bagaimana contohnya apa? Membuat salep. Faktor produksi alamnya apa? Apa? Pisang. Itu jelas apa? Aulia kata Tauhid itu contoh dari faktor produksi faktor produksi alam apa Tauhid? Pisang. Sampai malu-malu. Pisang katanya Aulia bagaimana? Mengerti? Iya, tadi selain dari pisang, kemudian tadi ada gambaran tumbuh-tumbuhan yang ada di alam tadi ya. Kita sebagai faktor produksi alam. Ya, terima kasih untuk Adit dan kelompok Asia. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Asia. Selanjutnya ada 3 kelompok lagi. Mau? Ya, silakan. Ini kelompok benua apa? Amerika. Oh, negara maju ya. Pantes subuh maju. Coba. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok Amerika akan menyimpulkan tentang aktivitas yang juga. Ya. Aktivitas 1, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Aktivitas kedua, faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor kewirausahaan, faktor produksi modal. Aktivitas ketiga, etika dalam berproduksi. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah ramah lingkungan. Produsen tidak boleh semata-mata menggeruk keuntungan tanpa mempedulikan produksinya. Pemberdayaan tenaga kerja harus menghormati hak manusia. Ini Big Mabik kelompok Amerika. Silahkan didengarkan ke teman-temannya. Ada apa saja? Kegiatan ekonomi, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Faktor produksi adalah faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Ya, sebentar, Ibu minum dulu. Ibu lantar. Ya, mohon maaf, Ibu minum di dalam kelas. Menurut kelompok dari Amerika, selfie perwakilan dari kelompok Amerika. Ada yang bisa memberikan masukan atau saran? Coba memberikan masukan atau saran kepada kelompok Amerika yang selfie. Ada yang mencermati? Coba. Ya, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Tenaga kerja adalah seseorang yang membantu produksi sebuah barang. Memproduksi barang. Seseorang yang membantu memproduksi barang. Jadi ketika sudah ada modal, ketika kita sudah punya alat, harus ada tenaga kerja. Untuk apa tenaga kerja? Untuk mengoperasikan alat, untuk mengambil bahan dari alam, ya. Jadi tenaga kerja sangat dominan sekali di dalam faktor produksi. Ya, siap. Bagaimana mengerti? Bagaimana Selfie? Sudah siap? Kalau sudah berikan tepuk tangan kami
menghasilkan atau membuat barang ataupun jasa. Aktivitas kedua, faktor-faktor produksi. Faktor produksi pertama yaitu faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi alam. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Aktivitas ketiga, seharusnya ketika berproduksi harus beretika dan apa itu? Baca harus beretika dan berproduksi. Harusnya pemerintah melarang yang beretika berproduksi sembarangan karena itu mengalih fungsikan dari yang pertanian menjadi pertambangan dan itu merusak alam. dan itu merusak. Bu, kalau seperti itu tidak boleh dong kita memproduksi atau menghasilkan barang tambang, boleh tidak? Boleh. Kalau boleh atau bagaimana? Harus Harus beretika, harus adanya peraturan ya. Itu menurut kelompok dari Australia. Ada yang bisa kasih masukan ke Australia? Ya, bagaimana Ahmad Bisai? Apa yang dimaksud dengan produksi? Apa yang maksudnya produksi? Produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa atau membuat. Oh, kegiatan membuat cina. Ayo bisa membuat. Contohnya dodol, membuat dodol. Terus apa lagi? Sale, Membuat sale. Apa lagi? Yang ada di lingkungan kita dan yang jauh-jauh. Bu, memproduksi motor bisa, itu bagus. Tapi kita tahu dulu yang ada di lingkungan kita ya sehari-hari. Ya, ketika orang tua kalian ke kebun karet setiap pagi itu produksi bukan? Produksi apa? Produksi karet kan menghasilkan getah karet. Seperti itu ya, kita ya. Bagaimana mengerti? Terima kasih untuk kelompok Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, Eropa, ayo. Mau siapa ke depan? Ayolah, coba Ayolah. Cepat, tinggal satu kelompok lagi. Ya Ayolah. Tahu boleh dibaca dulu deh. Sudah? Yo, tinggal satu kelompok yang belum punya nilai nih. Kelompok Eropa, putih, cepat putih. Orang-orang Eropa itu jenius loh. Ya, jenius. Banyak para ahli juga dari Eropa. Ayo coba. Mau Alia, mau Aulia, semuanya huruf dari A. Aulia atau Aila. Asalkan jangan Alia. Alia, Aila. Coba Aila. Pak. Mau sama siapa ke depan dulu? Ternyata yang ke depan adalah Aulia, bukan Aila. Silakan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor produksi alam adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dua, faktor-faktor
Ini menurut dari kelompok Eropa. Kira-kira ada yang bisa kasih masukan ke Eropa? Bagaimana Selfie? Kenapa dalam kesimpulannya tidak ada pengertian produksi dan faktor-faktor produksi pun tidak lengkap dan tidak ada etika dalam produksi. Bisa kasih masukan? Selfie? Kasih masukan? Coba bagaimana harusnya? Harusnya bagaimana? Harusnya dalam kesimpulan tersebut harus ada pengertian produksi dan faktor-faktor produksi yang lengkap dan harus ada etika dalam produksi karena dalam pengerjaan aktivitas 1 sampai 3 aktivitas 1 menjelaskan tentang pengertian produksi, aktivitas kedua menjelaskan tentang faktor-faktor produksi dan aktivitas ketiga menjelaskan tentang etika dalam berproduksi. Begitu Aulia, bagaimana masukannya bisa diterima? Jadi untuk kedepannya, nah di kesimpulan tersebut kita harus ada pengertian produksi, faktor-faktor produksi dan etika dalam berproduksi. Ya, itu berikan tepuk tangan bagi kelompok semuanya sudah ya. Nah, Ibu kasih ini Ibu, ayo silakan ini. Gak apa-apa ini minuman, tapi sebenarnya pasti haus kan? Kira-kira minuman ini untuk kelompok mana yang teraktif? Kelompok mana ya yang teraktif? Ibu kasih kepada kelompok Amerika. Berikan tepuk tangan bagi Amerika. Itu ada minumnya ya, jangan sekarang. Nah, untuk selanjutnya, nah setelah dari meja barusan kalian sudah tahu kan apa itu produksi, apa faktor produksi, apa etika dalam produksi. Untuk selanjutnya kita melakukan post-test. Post-test mengerjakan soal yang tadi masih ingat soalnya? Masih silakan dikerjakan. Coba yang tadi ditutup bukunya ditutup, kertasnya awas ditutup. Jangan lihat teman, jangan lihat buku, sekemampuan kalian untuk mengerjakan. Silakan. Post-testnya dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Pilih A, B, C atau D. Yo, pengertian produksi kalian sudah tahu kan apa ya produksi? Ya, lebih. Sekarang lebih mudah kan daripada tadi? Udah tadi udah sekarang? Sudah sekarang. Sudah beres? Oh, tinggal ya, ternyata sudah beres. Bisa lipat ke komputer. Jangan lupa nama, dikasih nama. Nanti itu kasih penilaiannya bagaimana kalau tidak ada nama. Bisa dikumpulkan. Jangan itu pakai bom ya kan. Sudah, silakan Pak, tolong bantu Ibu untuk mengumpulkan dari poster. Ternyata mudah ya. Alhamdulillah. Coba nanti lihat Ibu nilainya bagaimana ya. Akhirnya sudah beres.
pelajari. Yuk, coba tangan. Apa, Selfie? Kegiatan yang tadi itu mengajarkan tentang produksi, pengertian produksi, faktor-faktor produksi, dan etika dalam berproduksi. Ya, tepuk tangan bagi Selfie. Tadi ada pengertian produksi. Ada yang tahu bisa bantu Ibu? Apa itu kesimpulan dari faktor produksi? Maaf, dari pengertian produksi. Pengertian produksi. Produksi. Ya, Jeng. Bagaimana? Produksi itu kegiatan yang menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Kegiatan menghasilkan baik barang maupun jasa. Kegiatan menghasilkan atau membuat barang maupun jasa disebut dengan kegiatan produksi. Sedangkan faktor-faktor produksi itu terdiri dari apa saja ya? Aduh, ya bagaimana? Faktor produksi alam, faktor produksi kewirausahaan, produksi modal, produksi tenaga kerja. Ada berapa? 1 faktor produksi alam, 2 faktor produksi tenaga kerja, 3 faktor produksi modal, 4 faktor produksi kewirausahaan. Ketika kita melakukan produksi, kita membuat, kita menghasilkan, membuat sebuah produksi atau menghasilkan baik barang maupun jasa, kita harus punya etika. Kita harus bisa melihat lingkungan apa? Lingkungan sekitar kita. Bagaimana etika yang baik dalam memproduksi? Tidak membuang limbah sembarangan. Tidak membuang limbah sembarangan. Limbah di sini limbah bagaimana maksudnya? Sampah. Tidak dibuang sampah kemana-mana. Apalagi mentaati peraturan pemerintah. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan dari pemerintahnya. Ya, jadi kalau kita nanti sebagai produsen, apa itu produsen? Pembuat. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Ketika kita sebagai produsen, kita harus tahu etika dalam berproduksi yang baik itu harus bagaimana. Tidak boleh semena-mena, oh saya akan mendirikan sebuah pabrik, saya tidak mau tahu, pokoknya masyarakat tidak boleh ada di sini. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus lihat lingkungan di sekitarnya. Apakah ini membahayakan bagi masyarakat atau tidak? Apakah ini berdampak negatif bagi masyarakat atau tidak? Bagaimana mengerti? Mengerti. Terima kasih, alhamdulillah kalau mengerti. Untuk materi yang akan datang, materi selanjutnya yaitu minggu depan kita akan kita akan mempelajari materi tentang distribusi dan konsumsi. Silahkan kalian lihat nanti di buku paket, di internet, di rumah baca-baca untuk minggu depan tentang distribusi dan konsumsi. Kemudian selain dari itu, yang Ibu harapkan bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkannya bagaimana? Bagaimana menyenangkannya? Dapat hadiah butet pucuk. Yang aktif dapat hadiah. Ya, yang lain mudah-mudahan kedepannya bisa aktif lebih. Bisa aktif lebih dari sekarang. Siap? Siap semuanya? Kalau sudah siap, nah ini ada penilaian diri. Ibu mau lihat motivasi kalian sejauh mana sih hari ini? Silakan, ini ada kalau ya atau tidak. Kalau ya, silakan ya. Saya memperhatikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya memperhatikan tidak? Kalau memperhatikan ya, kalau tidak, tidak ya. Silakan, ini tinggal dicek. Ya. Ibu mau lihat motivasi kalian sejauh mana sih dalam pembelajaran hari ini? Ya. Oke, baca terlebih dulu. Ya. Saya memperhatikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nomor 2, saya selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Saya menyukai pembelajaran IPS. Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Saya selalu mengulang kembali materi pembelajaran di rumah. Saya merasa puas dengan hasil pekerjaan yang saya
menyukai diskusi di dalam pembelajaran? Silakan kalian diskusi ya atau tidak? Sudah? Silakan nih Pak. Kembali teman-teman. Ya, mau dicek list terserah. Iya, kasih nama. Kasih nama. Gampang ya, tidak, ya, tidak. Saya tidak memperhatikan bukan. Contohnya yang tidak. Saya memperhatikan bukan. Coba kami kumpulkan lagi. Dasar belum? Kenapa? Ya bebas, ini mah menurut penilaian diri sendiri, mau bebas kalian sejauh mana? Akhir belum? Sambil sudah, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu? Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sehat selalu.